Bikin gempar, Senator Bali Arya Wadakarna rasis tak mau pegawai yang pakai hijab ditempatkan di meja depan. Penutup gak jelas. Dilansir dari Kila.com, Senator Bali Arya Wadakarna membuat geram netizen gegara pernyataannya dianggap rasis. Ucapannya dianggap rasis lantaran telah menyinggung perempuan yang memakai hijab. Arya Wadakarna menginginkan petugas di bandara tidak memakai penutup kepala atau hijab. Hal itu disampaikan Arya Wadakarna ketika menegur dan memarahi Kepala Kanwil Bea Cukai Bali Nusantara, Kepala Kanwil Bea Cukai Bali Nusa Tenggara dan Kepala Bea Cukai Bandara Igusti Ngurah Rai seperti pengelola bandara dalam sebuah rapat DPD. Arya tidak mau melihat petugas bandara perempuan yang menggunakan hijab ditempatkan di meja depan. Sebaliknya, ia meminta agar pegawai Bali asli yang ditempatkan di meja depan untuk melayani wisatawannya. Ganti itu, saya nggak mau tuh yang frontline itu. Saya mau gadis Bali yang kayak kamu, rambutnya kelihatan terbuka. Saya nggak mau yang frontline itu, saya mau yang gadis Bali kayak kamu, rambutnya kelihatan terbuka, ucap Arya dilansir Kila.com dari akun Instagram @terang_media pada Selasa 2 Januari 2023. Dan dengan angkuhnya ia berujar bahwa Bali tidak bisa disamakan dengan budaya Timur Tengah. Jangan kasih yang penutup nggak jelas. This is not Middle East. Enak aja Bali, pakai bunga kayak, pakai apa kayak yang jeget, pakai hijau di sini. Kalau bisa sebelum tugas suruh supaya bulat hijau pakai. Jangan kasih yang penutup gak jelas. This is not Middle East. Enak aja Bali, pakai bunga kek, pakai apa kek, ujarnya. Teguran tersebut dilayangkan Arya karena diduga ada 2 orang oknum staf bea cukai yang bertugas tidak sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP. Hal tersebut terlihat dari unggahan akun Instagramnya @aryawadakarna yang mengindikasikan adanya dugaan oknum petugas yang memiliki sikap tidak ramah, ketus dan jutek terhadap penumpang asal Bali. Hina orang Bali hadapi AWK sebagai DPD RI. AWK kecam oknum staf bea cukai airport yang diduga melecehkan warga Bali dan tidak ramah, ketus, jutek saat tiba di airport dari LN. BCA harusnya tahu jika orang datang dari LN itu capek, lelah, apalagi warga asli Bali datang ke rumah sendiri. Tapi kenapa Anda jutek, tidak ramah, ketus? Aturan Republik mana yang meminta Anda petugas frontliner tidak ramah? Tunjukkan ke AWK. Mana aturan pasang muka tidak ramah? Tulis Arya dalam postingan Instagramnya. Ada juga meminta agar kedua oknum pegawai tersebut untuk segera dimutasi keluar dari Bali. Gitu ngurusin. Kalau yang Bali nggak mampu pindah. 2 kali hukumannya. Kalau yang Bali ini jutek-jutek, sampai nanti saya temukan ya. Tak pindahin ke IKN nanti. Kalau memang seperti itu harus ada seperti Garuda Indonesia deh. Harus begini ya, harus ada namaste di Bali. Atau kepala bea cukai yang akan dipindah keluar Bali, silahkan pilih ancamnya. Berbagai tanggapan mengenai pernyataan rasis Arya sontak membuat netizen menulis berbagai komentarnya. Saya aja orang Bali malu punya anggota dewan begini, tulis akun @definex. Jadi pejabat kok tak gaya paham bunyi Pancasila. Anda boleh saja menjunjung tinggi agamamu, cara berpakaian ala agamamu, tapi gak usah seperti mengejek ajaran agama lain yaitu Islam. Hai Anda, hormatilah agama lain yang dalam agamanya wanita yang sudah dewasa wajib menutup auratnya termasuk rambut. Karena keindahan rambut hanya untuk diperlihatkan oleh orang yang halal yaitu suaminya. Komentar akun @suparno_rama. Ini orang dari dulu sering bikin masalah mulu, gak cuma rasis juga bahkan terhadap masyarakat Bali sendiri. Timbal akun @putra.sa. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Namo Buddhaya, Rahayu. Atas masukan dari para tokoh bangsa dan juga para penglingsir di Provinsi Bali, maka saya Senator DPD RI Dr. Arya Wadakarna dengan ini menyampaikan beberapa hal, meluruskan, mengklarifikasi terkait dengan beredarnya potongan dari acara rapat kerja kami selaku Komite 1 Bidang Hukum DPD RI Utusan Provinsi Bali. Yang pertama adalah terkait dengan adanya pertemuan rapat dengar pendapat bersama dengan jajaran Airport Ngurah Rai, Bea Cukai, dan juga instansi terkait yang bertempat di kantor Airport Ngurah Rai pada tanggal 29 Desember 2023, yang dimana dalam rapat itu kami menindaklanjuti di masa reses, masa sidang bulan Desember 2023 sebagai amanat konstitusi. Yang pertama adalah rapat terkait dengan pengawasan undang-undang tentang kepabeanan atau bea cukai, yang dimana masyarakat telah melaporkan kepada kami tentang adanya dugaan
tindakan yang kurang menyenangkan, khususnya kepada warga Bali yang saat itu mengalami suatu kejadian yang kurang baik yang dilakukan oleh 2 oknum petugas bea cukai. Salah satunya adalah dengan perlakuan yang tidak ramah atau perampasan paspor dengan kurang bertata etika. Maka dari itu kami sebagai wakil rakyat Bali meminta klarifikasi kepada bea cukai terkait dengan hal itu. Yang kedua adalah pengawasan terkait dengan undang-undang tentang transportasi, di mana salah satunya adalah aspirasi dari komponen warga desa adat yang ada di sekitar airport yang masih bermasalah dengan aplikator kendaraan online. Saat itu hadir perwakilan pimpinan dari koperasi transportasi beserta juga dari perusahaan aplikator online. Yang nomor 3, rapat kami laksanakan dengan agenda untuk meminta penjelasan dari pimpinan Airport Ngurah Rai atau Angkasa Pura tentang adanya berita bahwa Airport Ngurah Rai di Bali masuk dalam peringkat airport terburuk di dunia bersama dengan airport lainnya di Indonesia. Maka dari itu saya ingin menyampaikan bahwa terkait dengan video viral yang beredar di masyarakat, bahwa video yang beredar adalah video yang telah dipotong oleh sejumlah media maupun oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, kami sampaikan bahwa pada saat itu kami memberikan arahan kepada petugas bea cukai yang hadir dan juga pimpinan bea cukai untuk yang pertama, jika memungkinkan untuk bisa diprioritaskan putra-putri terbaik dari Bali untuk menjadi staf di bagian terdepan atau frontliner yang menyambut para tamu setelah mendarat pesawat di airport Ngurah Rai. Saya kira hal ini yang sangat wajar. Siapapun dan dimanapun tetap semangat putra daerah menjadi cita-cita dari semua wakil rakyat. Yang nomor 2, memberikan arahan, termasuk pada saat itu kami meminta kepada salah seorang karyawan atau karyawati yang kebetulan bersuku Bali yang hadir untuk dapat lebih mengedepankan ciri-ciri kebudayaan Bali di dalam proses menyambut selamat datang atau greeting atau pemeriksaan bea cukai. Misalkan kami menyarankan untuk dapat menggunakan bija atau beras suci yang biasanya didapat setelah persembahyangan. Dan maka dari itu kami tidak ada menyebutkan nama agama apapun, nama suku apapun dan juga kepercayaan apapun, bahwa hal tersebut sudah selaras dengan peraturan Perda Bali nomor 2 tahun 2012, yakni tentang pariwisata Bali yang berlandaskan kebudayaan yang dijiwai oleh agama Hindu. Saudara-saudara, Provinsi Bali sejak tahun 2012 telah memiliki peraturan bahwa siapapun komponen pariwisata yang ada di Bali, termasuk airport, termasuk pelayanan publik, harus mengikuti aturan peraturan daerah yang dimana tegas bahwa pariwisata Bali adalah pariwisata yang dijiwai oleh budaya agama Hindu, yakni Trihita Karana, Tatwam Asi, Sat Ripo, Triwarga, dan Tri Kaya Parisuda. Maka dari itu, saya ingin meluruskan dan juga memberikan wawasan kepada siapapun yang ingin bekerja di Bali, khususnya dari instansi negara,
untuk dapat menunjukkan sikap ramah, sikap melayani dan mengayomi terkait dengan kedatangan tamu-tamu yang datang ke Pulau Bali. Maka dari itu, saya menyampaikan klarifikasi dan juga seandainya jika ada pihak-pihak komponen bangsa Indonesia yang merasa tersinggung dan juga merasa keberatan dengan apa yang kami sampaikan, dari lubuk hati yang paling dalam, saya selaku wakil rakyat Bali di DPD RI memohon maaf dengan tulus. Semoga hal ini dapat terus memacu siapapun instansi negara yang khususnya yang ada di seluruh Republik Indonesia untuk dapat mengedepankan pelayanan prima, ramah tamah sebagai bagian dari budaya leluhur bangsa. Demikian dari kantor DPD RI Provinsi Bali kami menyampaikan hal ini. Matur suksma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom. Om Namo Buddhaya. Om Santi Santi Santi.